di channel Adinda Tika. Saya Adinda Artika Febriana, dan di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu kalimat efektif. Sebelum memasuki pembahasan mengenai kalimat efektif, berikut adalah naskah akademik pengembangan konten belajar bahasa Indonesia digital video yang sudah saya buat, yang berisi latar belakang pengembangan, manajemen pengembangan, dan pengembangan. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dalam dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting. Kalimat yang baik tidak hanya membantu kita menyampaikan pesan, tetapi juga mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Wijono pada tahun 2012, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa karakteristik kalimat efektif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, singkat dan padat. Kalimat yang efektif biasanya singkat dan langsung saja ke intinya. Misalnya, dia pergi, lebih baik daripada dia pergi ke toko untuk membeli susu. Dengan kalimat yang singkat, kita bisa lebih mudah menangkap maksud dari apa yang disampaikan. Yang kedua, jelas dan tepat, yaitu gunakan kata-kata yang tepat dan tidak ambigu. Contohnya, buku itu menarik. Lebih jelas daripada buku yang ditulis oleh penulis terkenal itu menarik. Kalimat yang tepat membantu audiens memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, menggunakan struktur yang benar. Kalimat harus mengikuti kaidah tata bahasa yang baik. Contohnya, saya suka membaca buku, bukan saya suka buku membaca. Jadi struktur yang benar akan membuat kalimat lebih mudah dipahami dan lebih masuk akal. Yang keempat, menghindari kata yang bertele-tele. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Misalnya, dia sangat cepat berlari, bisa disederhanakan menjadi dia berlari cepat. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Kalimat dengan kata kerja aktif lebih kuat dan menarik. Contoh, anak-anak bermain di taman. Lebih hidup daripada kalimat di taman, permainan dilakukan oleh anak-anak. Beberapa contoh kalimat efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh kalimat efektifnya, dia berlari cepat. Contoh kurang efektifnya, dia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya, saya pergi ke sekolah. Kalimat kurang efektifnya, saya merupakan seorang pelajar pergi ke sekolah. Lalu contoh lainnya, kalimat efektif, dia menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kalimat kurang efektifnya, dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam waktu yang ditentukan. Jadi ini mengurangi bahasa yang bertele-tele. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips untuk menyusun kalimat yang efektif. Yang pertama, gunakan kata yang sederhana, yaitu hindari jargon yang tidak perlu dan pilih kata yang mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, fokus pada inti pesan. Pastikan kalimat yang disampaikan sudah mencerminkan inti pesan tersebut. Dan yang ketiga, periksa kembali kalimat. Setelah menulis, baca ulang kalimat untuk memastikan semua jelas dan tidak membingungkan. Yang keempat, gunakan contoh, yaitu menambahkan contoh konkret dalam yang dapat membantu audiens untuk memahami pesan yang disampaikan. Sebelum mengakhiri video, saya menemukan penggunaan kalimat tidak efektif di tempat umum, yakni pada gambar, di mana pemberitahuan ini mengandung pemborosan kata dan tidak memperhatikan tanda baca. Kalimat efektifnya adalah halo, pengguna MRT Jakarta, mohon maaf atas ketidaknyamanannya saat menggunakan flash toilet ini.
Harap tekan tuas ke bawah selama sekitar 1 menit dan arahkan tuas ke posisi jam 7 dan 5, dimana tanda baca dan yang sebelumnya ini menjadi ini. Setelah angka 5, titik dan terima kasih. Sebagai kesimpulan, kalimat efektif adalah kunci untuk komunikasi yang baik. Dengan menggunakan kalimat yang jelas dan tepat, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Maka dari itu, cobalah untuk menulis beberapa kalimat efektif dalam aktivitas Anda sehari-hari, dan saya harap Anda para penonton bisa menerapkan tips ini di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.